Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali kelas 10, 11 dan 12. Disyukur oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini laboratorium komputer untuk kegiatan koordinasi dan kegiatan saya menyampaikan pemahaman kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Mohon izin nanti Bapak Ibu semuanya kami harapkan bisa berdiskusi bersama kami saya untuk apa itu budaya positif, kemudian arahnya kemana. Ini kaitannya dengan kurikulum merdeka yang sedang kita gulirkan, sedang kita terapkan saat ini. Baik Bapak Ibu, kalau saya berbicara budaya positif, apa yang ada terlintas di pikiran Bapak Ibu? Ini berbicara, kenapa Bapak Ibu masukkan? Kalau kalian ngomong budaya positif, kira-kira apa yang ada di pikiran masukkan? Kebiasaan positif. Iya, betul. Kebiasaan positif boleh seperti itu. Kebiasaan. Bapak Ibu, pada konsep budaya positif ini, nanti yang akan kami sampaikan adalah kaitannya dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada positifnya, ya. Disiplin, ada disiplin positif, ada apa bedanya nanti akan kami sampaikan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu juga walaupun kita wajib tahu apa itu kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi seseorang itu berperilaku, nah, terutama kaitannya dengan tadi kita. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini berkaitan erat sekali dengan BK. Nanti barangkali BK memberikan masukan ke kami yang memang secara keilmuannya mungkin lebih paham dibandingkan saya, karena yang digeluti kaitannya dengan pengelolaan siswa. Baik Bapak Ibu, saya mulai yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Kita ada berapa Bapak Ibu? Ada 5? Ada 6. Ini 6 ya, barangkali tulisannya kurang jelas. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kedua. Ketiganya adalah gotong royong. Keempatnya adalah kreatif. Kelimanya adalah bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Kami harapkan Bapak Ibu sudah ngotok semuanya. Insya Allah siswa terutama yang sudah kelas 10 dan 11, kelas 10 kan baru, dan kelas 11 kamu sudah hafal. Karena sering disampaikan di kegiatan proyek kemarin. 6 profil pelajar Pancasila yang digaungkan, yang akan nanti kita tuju di output dari lulusan yang diharapkan dari pengelolaan pembelajaran sekolah. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu semuanya, itu merupakan atau pembelajaran yang dirancang yang kita kenal dengan istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya juga beberapa ilmu di program bergerak ini. Jadi apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, nanti akan saya sampaikan. Kemudian konsep dari pembelajaran paradigma baru itu adalah, kalau kita mengenal paradigma pembelajaran, ada yang student centered sama teacher centered. Artinya pembelajaran yang di situ berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Artinya kalau berpusat pada guru, ya seolah-olah guru ini sumber utama informasi. Ya, jadi di siswa cenderung lebih hanya mengandalkan guru ngomong gurunya, ya hanya mengandalkan gurunya. Ada istilahnya di kelas siswa cenderung kurang aktif, jadi guru hampir mendominasi, mungkin di atas 75% semua kegiatan di kelas. Jadi sumbernya guru, ngomongin guru semua, tidak ada istilahnya kesempatan untuk siswa mengeluarkan pendapatnya, mengembangkan ide gagasan. Nah,
di pembelajaran paradigma baru ini titik tekannya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi arah kurikulum ini didesain biar pembelajaran itu memang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu kami harapkan menjadi motor ketika nanti mengajar di kelas, jangan terlalu menguasai kelas seluruhnya sehingga seolah-olah siswa tidak punya kesempatan untuk menuangkan ide gagasan dan lain sebagainya. Biarkan mereka menuangkan ide gagasannya sesuai dengan bakat dan minatnya, menyalurkan bakat dan minatnya. Dan yang paling penting adalah Bapak bisa mengembangkan karakter profil belajar Pancasila. Nah, kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga masih belajar ini baru tadi malam mulai mempelajari modul ini. Itu kalau kita ketahui gaya belajar siswa itu kan ada bermacam-macam. Masih ingat Bapak Ibu gaya belajar? Ada yang sudah pernah gaya belajar siswa? Iya, siswa berarti mengandalkan mata penglihatan ya. Jadi siswa yang ada udah melihat misalnya Pak Hadi mengajar terus belum mengeluarkan gambar aja siswa langsung paham terus. Atau mungkin suka yang sifatnya tampilan video dan sebagainya visual. Kemudian ada gaya belajar auditori, berarti mengandalkan pendengaran. Ya. Misalnya di sini Bu Febri mengajar terus baru dengar suara yang baru langsung pahamnya tahu. Ya, berarti dia mengandalkan. Nah, yang ketiga ada apa dulu? Kinestetik ya, jadi yang semua ada gerakan itu dipraktekkan, ditunjukkan ya, itu berarti yang ketiga adalah kinestetik. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan bukan terus guru mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, bukan seperti itu maksudnya. Artinya di sini guru mendesain model pembelajaran itu yang bisa mengakomodasi semua karakter siswa. Jadi gaya belajarnya apa? Jadi salah satunya adalah dengan variasi metode pembelajaran, variasi media pembelajaran. Saya ulangi. Jadi guru mendesain istilahnya media pembelajaran atau metode pembelajarannya itu mengakomodasi gaya belajar siswa. Itu karakter dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau secara implementasi berarti bagaimana nanti mengakomodasi anak yang ketika mendengar saja sudah paham, anak yang melihat saja sudah paham, itu memang harus ada dipraktekkan. Kalau Pak Guru olahraga ini caranya kalau lempar lebih yang tepat gerakannya seperti ini, push up yang betul seperti ini, nah itu berarti memang harus dipraktekkan, ada disebut kinestetik. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini kaitannya dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu semuanya, ini adalah ilusi. Ilusi itu berarti anggapan yang semu ya, guru mengontrol murid. Ya, selama ini mungkin kita kesannya yang ngatur siswa, kamu harus kesini, kamu harus begini. Itu ilusi Bapak Ibu. Ya, ilusinya seperti itu. Nanti akan kita coba praktekkan beberapa kali Bapak Ibu dengan praktek akan lebih memahaminya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Bapak Ibu ketika membuat siswa itu merasa bersalah akan menguatkan karakternya, itu tidak secara konsep keilmuannya tidak sesuai Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu hanya ilusi saja. Yang tidak penting adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kesannya itu karena kita sebagai seorang guru tentunya lebih dewasa dibandingkan anak-anak didik kita, usianya mungkin terpaut jauh atau mungkin sepertiga separuhnya, dan ada kesan memaksa. Jadi bukan atas kesadarannya sendiri, tapi ada kesan memaksa. Jadi itu ilusi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya minta Bapak Ibu menuliskan satu hal atau mungkin satu kalimat atau satu hal yang berharga dari dalam hidup Bapak Ibu apa? Silakan dituliskan di kertas kemudian disimpan untuk catatan Bapak Ibu sendiri. Bagi kertas yang terbuka. Atau mungkin Bapak Ibu ada tuliskan satu kata yang membuat Bapak Ibu paling berharga. Apakah istrinya, keluarganya, apa? Yang Bapak Ibu paling berharga di dalam hidup Bapak itu apa? Apakah kehidupan Bapak Ibu, kekayaan
Ya, bebas. Silakan tuliskan sesuatu yang paling berharga dari Bapak Ibu. Katakan saja disimpan aja atau dilipat Bapak Ibu, silakan genggam. Ya, satu saja yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Orang mungkin akan berbeda-beda. Kalau saya ngambil sampel perempuan kayaknya terlalu mesra. Bapak Ibu silakan nanti. Ini kaitannya dengan saya akan silakan digenggam Bapak Ibu, digenggam tulisan itu, ya, digenggam erat-erat. Ya, itu sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu. Ya, saya ambil contoh, saya punya sampai ya. Boleh Pak Rita maju ke depan sini Pak Rita. Coba sampel gini Pak Rita. Nanti kalau bawa gimana Pak? Pak Rita digenggam saja Pak Rita. Ya, digenggam Pak Rita. Ya. Saya akan merayu Pak Rita biar beliau melepaskan genggamannya karena ini sesuatu yang berharga buat Pak Rita gitu. Digenggam Pak Rita. Saya nggak tahu isinya apa, tapi saya pengen tahu dan mungkin itu bermanfaat buat saya. Jadi saya akan berusaha merayu dengan Pak Rita. Dan ini nanti yang istilahnya mungkin dengan menghadir Pak Rita dan saya mungkin dengan memaksa Pak Rita atau mengiming-imingi sesuatu dari Pak Rita. Gimana? Bisa ini, Bapak Ibu, Pak Rita? Pak Rita, apakah saya bisa melihat yang ada di dalam genggaman Pak Rita? Silakan mempertanyakan kalau ini kita bicara. Oh, nggak boleh Pak. Rahasia. Pak Rita, kalau saya ada uang 10 juta di kantoran saya, Pak Rita tak kasih, apakah boleh itu dibuka? Gimana Pak Rita? Saya boleh dengan cara saya ya bro, biar Pak Rita mau. Kalau misalnya nanti Pak Rita mau buka genggamannya, mungkin saya naikkan jabatan Pak Rita. Jadi kepala sekolah, jadi pengusaha atau mungkin jadi pengawas atau mungkin jadi pengurus yayasan. Gimana Pak Rita? Oh belum bisa, aduh gimana? Kalau saya Pak Rita, saya harus mengeluarkan pisau untuk membelah genggaman dan kita boleh juga Pak Rita. Tetap belum bisa. Pak Rita, saya tukar dengan mobil saya yang di bawah. Aduh belum bisa. Oke Bapak Ibu silakan duduk Pak Rita. Terima kasih luar biasa saya menjadi terlalu. Oke baik. Jadi kalau Bapak Ibu menangkap percakapan saya dengan Pak Rita tadi, yang menentukan kontrol diri itu saya atau Pak Rita? Pak Rita gitu ya. Ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, ya, siswa berperilaku, nah kamu harus seperti ini. Yang mengontrol Bapak Ibu ataukah siswa yang mengontrol dirinya sendiri? Siswa yang mengontrol. Kalau dia mau membuka, berarti dia merelakan untuk dikontrol, dikendalikan Bapak Ibu. Kita sudah masuk. Jadi ini teori stimulus respon Bapak Ibu. Ya. Realitanya adalah bahwa kalau realitas sebutan kita sama. Ternyata yang tepat adalah teori kontrol bahwa kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Itu yang pertama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ya. Saya punya pandangan seperti ini. Saya merayu orang, merayu Bapak Ibu, mengarahkan Bapak Ibu biar sama dengan saya. Itu masih berdoa pada stimulus respon. Tapi yang tepat adalah kita tetap mengubah paradigma bahwa arahnya adalah pendekatan ke teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Oh ya, Pak Rita punya pandangan sendiri, Bu Eli punya istilahnya gambaran sendiri seperti apa, orang akan berbeda. Saya tidak tahu yang ada di sesuatu yang berharga di Bapak Ibu tadi apa. Kalau saya merayu dan lain sebagainya, inilah pentingnya ketika kita punya istilahnya mampu mempertahankan mengontrol diri kita. Di luar nanti ya Bapak Ibu kita tahu kita akan anak-anak didik kita ini setelah lulus bekerja, mereka akan bersinggungan dengan sesuatu yang itu akan tadi merayu bagaimana dia mau dikontrol
itu jadi muncul motivasi dari dalam diri atau kendalinya ada di dalam diri siswa itu sendiri. Baik Bapak Ibu, ini ya. Kemudian ada istilahnya disiplin positif Bapak Ibu. Ada disiplin positif ya. Kalau disiplin ya berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar ya. Belajar, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ada rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini, ini disiplin. Tapi ketika kita berbicara disiplin positif ya, salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya adalah ini kata kuncinya adalah menumbuhkan kesadaran. Jadi ketika anak bisa mematuhi tata tertib di sekolah ya, itu bukan karena dipaksa tapi karena adanya kesadaran. Ini arahnya mau ke sana. Jadi memberdayakan peserta didik ya, tanpa imbalan, tanpa reward, tanpa ancaman, tanpa hukuman ya. Jadi ada, kalau peraturan di sekolah tata tertib kan kesannya kaku ya, misalnya terlambat datang ke sekolah ya, kemudian dilarang merokok dan lain-lain, itu kan kaku gitu Bapak Ibu. Jadi ketika anak menuruti itu, apakah itu kesadarannya sendiri apa karena terpaksa nanti ya, sebagai pendidik ini yang saya kotak bawah ini tujuannya kenapa kita harus menanamkan disiplin positif ya, agar perilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Nanti ada beberapa nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang di luar sana banyak sekali nilai-nilai kebajikan, tetapi yang kita pakai itu adalah yang sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila. Jadi arahnya dengan penerapan disiplin positif itu bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ya, di sini ada contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi lain di luar. Misalnya kalau yang ini kan kita sudah paham profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi beragama mulia, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kritis, kreatif. Dan ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang dari PYP ya, Ibu Primarius Program, ada toleransi dan sebagainya. Ada lebih, yang mungkin dilihatnya lebih banyak, tapi ada beberapa pemilihan, mandirinya ada, kreativitasnya ada, kemudian kerjasama yang kita di profil pelajar Pancasila dan gotong royong. Kemudian ada life skill, ini juga nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, kemudian lurus hati dan sebagainya. Ini perlu bisa lihat sendiri ya, ini adalah keterampilan hidup skill. Nah Bapak Ibu, saya menghubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini kenapa di awal tadi saya menyampaikan nilai disiplin positif, kemudian apa hubungannya dengan nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini berkaitan dengan apa yang melatar belakangi perilaku kita. Kita berbuat seperti ini, alasannya ini. Siswa juga sama, Bapak Ibu. Berbuat misalnya hal yang sesuatu yang menurut kita tidak pas, mesti ada alasannya. Karena kita langsung pukul kalau dia, oh ya kamu salah dan sebagainya. Tapi kita tidak mau tahu alasannya apa dan sebagainya. Itu yang perlu kita ubah arahnya. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tadi. Jadi apa yang kita lakukan cenderung memenuhi kebutuhan dasar. Nah, saya tampilkan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bertahan hidup, Bapak Ibu. Bertahan hidup itu berkaitan dengan kebutuhan fisiologis. Ya, makan minum, terus sandang, ya, sandang, pangan, papan, ya, keamanan, kesehatan. Kalau yang sudah berkeluarga, kebutuhan fisiologis, biologis itu masuk di sini, masuk kebutuhan bertahan hidup. Ya. Berarti kalau orang kelaparan, berarti yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidupnya nggak terpenuhi. Jadi beliau merasa mungkin orang sakit, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidupnya. Kemudian
kasih sayang dan rasa diterima. Ya, Bapak Ibu, kita sering menjumpai kasus anak-anak kita merasa dibully, dikucilkan di kelas, mungkin atau mungkin yang kasus-kasus yang lain. Ya, ini bisa jadi seperti itu. Atau mungkin apa? Bawaan di rumah. Ya, kita paham sendiri, anak tidak selalu dalam kondisi normal ketika berangkat sekolah, mungkin di keluarganya ada masalah dan lain sebagainya, atau mungkin permasalahan keluarga yang membuat anak ini merasa kebutuhan dasar yang nomor 2 ini, kasih sayang dan rasa diterimanya belum mendapatkan, sehingga perilakunya bisa menyimpang dan lain sebagainya. Kenapa kamu terlambat? Ya, nggak dibangunin di rumah, nggak diperhatikan, nggak dibeliin sarapan orang tua, ini semacam lah alasannya. Bisa jadi ini yang kita temui. Jadi Bapak Ibu, nanti kita mencoba memetakan anak-anak didik kita yang ada di sekolah. Kira-kira ketika dia berperilaku menyimpang, ya menyimpang tidak sesuai dengan norma, itu apa yang latar belakang ini? Jangan Bapak Ibu jangan langsung memvonis terus. Tapi kita perlu gali apa latar belakangnya. Saya kira juga Bapak Ibu sudah paham lah Bapak Ibu sini mayoritas wali kelas, sehingga karakter anak lebih paham. Jadi rasa diterima, rasa dipedulikan, diterima di dalam kelompok, ya, itu adalah. Kemudian penguasaan, ini harga diri, keinginan untuk dianggap. Jadi itu kaitannya dengan penguasaan. Ketika berprestasi, oh ya ini dihargai prestasinya, diakui, didengar pendapatnya. Ini kaitannya dengan perubahan paradigma mengajar tadi. Ketika Bapak Ibu mengajar tidak terlalu mendominasi, tapi memberikan kesempatan siswa untuk menuangkan ide gagasan, ini berarti Bapak Ibu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Biarkan anak memberikan pendapatnya, memberikan ide gagasannya, selama Bapak Ibu adalah tugasnya mengarahkan, ya, sesuai tidak dan sebagainya, sesuai dengan konteks pembelajaran pada mabel Bapak Ibu sendiri. Ya. Kemudian kebebasan, ada penguasaan, ada kebebasan. Nah, ini mencoba hal-hal yang baru, itu kebebasan memilih, ya, kemudian termasuk makanan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misalnya jajan sampai di bakso, gimana rasanya? Bosannya, otomatis akan hari ini menunya apa, ibu-ibu yang biasa masak, ya hari ini menunya apa, besok apa, berarti itu adalah salah satu kebebasan untuk mencoba, memilih dan lain sebagainya. Oh ya, misalnya bakso diolah dengan ini, kemampuan untuk mencoba itu berarti salah satu kebebasan, ya, mengendalikan arah dirinya ini mau kemana, itu kebebasan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini kesenangan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, siswanya boring atau malas, merasa bosan karena Bapak Ibu tidak bisa membawa pelajarannya menjadi menarik, menyenangkan, berarti salah satu yang terenggut adalah kesenangan. Tidak bisa menciptakan pembelajaran yang baik di kelas, malah turu percaya dengan dewi. Nah, itu kebebasan, istilahnya kebutuhan dasar kesenangan ini yang menjadi yang tidak terpenuhi, maksudnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi motivasi perilaku manusia. Nah, jadi orang berperilaku itu akan memenuhi kebutuhan dasarnya ini, kebutuhan bertahan hidupnya, kasih sayangnya, penguasaannya, kemudian kebebasannya dan kesenangannya. Ya, kita perlu memahami anak-anak. Kita tahu anak-anak kita dengan berbagai latar belakang, berbagai karakter, ya, sehingga kita perlu mereka berperilaku atas dasar apa. Ya. Perilaku menyimpang pada anak, biasanya itu Bapak Ibu kaitkan. Ini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga anak berbuat seperti ini? Nah, Bapak Ibu. Nah, ini motivasi yang melatar belakangi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah, kalau kita berbicara motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau intrinsik berarti dari mana Bapak Ibu? Dari intrinsik dari dalam, berarti dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar. Ya, mana yang intrinsik, mana yang ekstrinsik? Nah, kalau
siswa berperilaku ataupun kita lah misalnya kita hadir di sekolah tepat waktu agar tidak dimarahi Pak Uli, agar tidak dipotong HR-nya sama Bu Pak. Nah, ini bisa jadi motivasinya masih bersifat ekstrinsik, ya. Apakah motivasi ekstrinsik itu salah? Bukan masalah benar, tapi bisa jadi motivasi ekstrinsik ini yang nanti akan mengarahkan munculnya atau memperkuat motivasi dalam diri sendiri. Masih perlu Bapak Ibu, jadi jangan beranggap oh ya motivasi ekstrinsik itu bukan seperti itu, tapi kita jadikan motivasi ekstrinsik ini menjadi penguat motivasi intrinsik yang ada dalam, atau memunculkan lah kalau misalnya belum ada, memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ketika Bapak misalnya datang ke kelas tepat waktu, mengajar sesuai jadwalnya, hadir di sekolah tidak pernah terlambat, apel ikut terus dan sebagainya, ya mungkin mengharapkan imbalan. Tapi goalnya ini, ketika itu menjadi sesuatu yang istilahnya Bapak Ibu inginkan karena Bapak Ibu berusaha untuk menghargai diri sendiri, ya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya. Oh berarti kalau saya bisa berangkat ke sekolah, bisa tertib, bisa disiplin, berarti saya sudah bisa jadi contoh untuk anak didik saya. Bukan karena saya ingin jadi kepala sekolah, bukan karena takut akan mungkin HR-nya dipotong dan lain sebagainya, manis yang mengancam setelah itu, tapi lebih pada oh ya saya guru mendedikasikan, ketika Bapak Ibu mendedikasikan diri sebagai guru, maka salah satunya adalah tuturi handayani. Apa Bapak Ibu tuturi handayani? Bukan tuturi handayani, maaf, ada engkar satu lodo, maaf ya. Engkar satu lodo apa Bapak Ibu? Yang kita ketika di depan eng madya mangkarso, iya di tengah-tengah memberi semangat. Ya, ketiga adalah tuturi handayani, di belakang memberi dorongan, motivasi. Nah, itu namanya sistem awal Bapak Ibu yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara dan ada tertera di logo Kemendikbud itu tuturi handayani. Jadi kita sebagai seorang guru ya idealnya bisa memberi contoh anak didik. Ketika kita mengatakan disiplin dan lain sebagainya, sementara kita tidak bisa memberikan contoh pada mereka, nanti mereka juga akan bilang wah, seperti itu. Kemudian itu saya tidak bermaksud menyinggung satu dengan yang lain, ini saya mengajar diri saya sendiri, ya mudah-mudahan motivasi intrinsik itu muncul. Apalagi kalau nanti ada motivasi intrinsik yang muncul, ya dengan saya datang terlambat, saya ulangi, dengan saya datang tertib, anak-anak akan mengikuti datang tertib, disiplin, ya kemudian nanti akan otomatis rentetan ke belakangnya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan istilahnya tugas-tugas yang ada di rumah. Otomatis kalau Bapak Ibu berangkat ke sekolah tepat waktu, ya otomatis kan, oh ya yang di semua sudah bisa dikendalikan. Ya Bapak Ibu untuk mungkin anak sekolah atau mungkin yang lain dan sebagainya. Ya biasanya ya selama 1-2 kali mungkin masih wajar. Tapi kalau setiap hari mungkin itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini motivasi dari ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ya, Bapak Ibu, nah ini kita berbicara ketika kaitannya dengan kode etik, berbicara tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Nanti juga saya contohkan kira-kira selama ini kita ada di posisi kontrol yang mana ketika mengondisikan peserta didik. Jadi apa itu hukuman? Kan ini ada reward and punishment biasanya kan kayak gitu. Tapi ada juga satu restitusi. Ya, ya. Kalau hukuman, ya sifatnya tiba-tiba, tidak terencana, itu hukuman. Ya, Bapak Ibu ada anak datang terlambat, ya, kamu datang terlambat, ya Bapak Ibu pikir apa ya hukumannya? Misalnya suruh nyapu, suruh nyiram kembang, suruh nyiram bunga, atau mungkin suruh musab 50 kali, ya, itu tidak ada rencana. Walaupun langsung terpikir, oh itu betul. Nah ini hukuman. Ya. Kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan untuk kesepakatannya. Biasanya langsung Bapak Ibu berikan tes. Nah, kita kadang tidak sering dengan apa ya istilahnya
bersifatnya satu arah lah. Kita menentukan memutuskan sendiri tanpa meminta kesepakatan dengan siswa. Kamu udah datang terlambat, ini hukumannya sudah keliling lapangan 10 kali misalnya. Nah, itu. Kemudian bersifatnya biasa fisik ya, atau fisikis atau verbal, bentuk marah dan sebagainya, itu bentuk hukuman misalnya. Nah, kalau konsekuensi lebih terencana Bapak Ibu. Terencana itu berarti kalau misalnya sudah ada aturannya, ya misalnya mengikuti sholat duha, ya, kalau terlambat berarti tetap harus mengganti sholat duha. Konsekuensinya harus mengikuti sholat duha susulan misalnya seperti itu, menyusul. Itu konsekuensinya sudah ada. Kalau misalnya datang terlambat, berarti pulangnya juga terlambat. Ini konsekuensi. Jadi sudah ada. Siswa sudah tahu dengan sendirinya karena sudah ada kesepakatan dulu di awal dengan etiket konsekuensi. Tapi konsekuensi masih tetap membuat siswa itu tidak nyaman, ya, karena ada kesan memaksa di sana. Biasanya kalau yang tata tertib di sekolah, ini lebih ke konsekuensi. Kalau siswa seperti ini, punishment atau konsekuensinya harus seperti ini. Ini konsekuensi. Dan sikap guru di sini memposisikan diri sebagai monitor ya. Dia sudah menjalankan konsekuensi dari apa yang dia langgar atau tidak. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini restitusi. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi goalnya itu bukan membuat siswa itu ketika memang bersalah, bukan terus membuat siswa itu jadi kampung, itu bukan, tapi ada kesadaran ya saya salah dan saya akan memperbaiki kesalahannya, bukan terus jadi besok diulangi lagi terus dan sebagainya. Ini hanya karena bukan karena ketakutan akan dihukumnya, tapi ada kesadaran dalam diri. Ini yang paling penting, membangun kesadaran dalam diri siswa untuk melaksanakan disiplin positif yang tadi bisa goalnya adalah bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, jadi ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Mas, kamu terlambat. Ya, Mas, kamu sudah terlambat. Apa yang kamu langgar? Kesepakatan keyakinan kelas, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya. Kira-kira solusi untuk mengatasi ini seperti apa? Jadi kita masih menanggapi memberikan siswa ketika dia mengambil pesan, Pak, saya terlambat, insya Allah besok saya tidak akan mengulanginya lagi, ya, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya, itu berarti sudah muncul adanya kesadaran untuk memperbaiki kesalahan tadi. Ya. Ada 5 posisi kontrol yang berkaitan dengan ini hukuman, konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Coba kira-kira Bapak Ibu ada di posisi kontrol mana? Ya. Yang pertama ada penghubung, ya, posisi kontrol penghubung. Kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, ya. Yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi nanti ada contoh penerapannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kasusnya siswa tidak memakai atribut saat upacara. Istri ya, kita dengan siswa saya dengan Pak Pur, ya, misalnya mungkin berikan dengan Ramadan. Misalnya kalau menghukum gimana? Karena apa? Sebelum tiang bendera 1 jam. Tiang bendera sebelum 1 jam. Apakah itu terencana, Bapak Ibu? Tidak ada di dalam tata tertib itu. Siswa tidak memakai atribut selama 1 jam kerja terus ya. Jadi ini tidak terencana dan bersifat sepihak. Nah, diberikan siswa. Mas, kamu keliling lapangan 100 kali karena nggak membawa atribut lengkap. Ini sifat kontrol hukum. Ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, setelah ini saya akan memberikan video apa istilahnya contoh-contoh kontrol sebagai 5 posisi tadi. Pembuat rasa bersalah. Jadi memposisikan siswa seolah apa istilahnya mendolimi kita sebagai seorang guru dan membuat mereka selalu bersalah seperti itu. Jadi berapa kali harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak misalnya seperti itu. Ini jadi seolah-olah kita ingin mengerti bahwa mereka berbuat salah.
Mungkin yang kedua, nah saya waktu itu disuruh menyampaikan, saya masih di sini Bapak Ibu. Kadang sebagai teman Bapak Ibu. Jadi karena usia apa ya, usia siswa SMA dengan kita kan mereka sudah gede-gede ya, bukan anak SD, bukan SMP lagi. Ya, saya terjebak di nomor 3 ini yaitu sebagai teman. Jadi ayo dong ikuti anak sekolah. Jadi kesannya itu masih apa ya, memberikan toleransi, tapi itu tadi nanti akan menimbulkan ketergantungan. Akan memberikan ketergantungan, siswa jadi manja, jadi kalau nggak dengan para atau nggak mau misalnya seperti itu ada ketergantungan misalnya. Ini ya. Tolong bantu ibu ya, biar sebenarnya kali ini dia sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat kesalahan lagi. Ini posisi teman. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, ya ini pemantau. Jadi lebih ke tadi menerapkan konsekuensi atas apa yang dia lakukan, bukan semata-mata menghukum tanpa apa melibatkan ini kesepakatan dengan siswa. Ya. Nah, setelah upacara kamu beri atributnya, kooperasi dan jangan diulangi lagi. Ya, dia kalau bawa uang. Gitu. Nah, yang terakhir bahwa ini yang posisi paling ideal ya. Ya, harapannya kan nanti bisa seperti. Jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, jadi lebih biarkan siswa itu dia tidak memakai alasannya apa yang dia harus lakukan ketika biar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Gitu. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu ada pertanyaan seperti ini posisi kontrol apakah Bapak Ibu misalnya ada yang tadi kan ada 5 posisi kontrol. Saya bisa kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol apa Bu? Tadi ada 5 tadi. Nah, membuat rasa bersalah. Oke, gitu. Nah, sekarang ini apa kira-kira salah apa Bu? Kamu tidak benar-benar melakukan ya kan? Membuat rasa bersalah atau manajer? Atau pemantau? Ya pemantau. Oke, manajer ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kalau ini teman. Langsung difonis ses. Oke, ya. Contoh penerapannya seperti ini Bu. Nah, ini yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu tadi contoh kontrol sebagai penghukum. Jadi nada suaranya tinggi, begitu siswa datang terlambat, ya, siswa mau berargumen mengapa dia sampai terlambat, tidak diberikan kesempatan. Jadi langsung diberikan hukuman untuk keliling lapangan basket. Tadi jadi dengan nada menunjuk-nunjuk, menghadik, ya, dengan suara tinggi, itulah karakter sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu semuanya dan termasuk saya juga pernah mengalami ada di posisi ini. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Ini pembuat merasa bersalah. Kita lihat bedanya Bapak Ibu.
ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah... maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, Karakter yang kedua tadi membuat rasa bersalah. Jadi dengan nada memelas ya. Jadi tidak seperti yang menghukum tadi. Kalau menghukum tadi kan nadanya tinggi, ini lebih memelas, lebih halus, sedih ya, dengan bahasa tubuh yang merapat kepada anak, seolah-olah memang biar anak merasa bersalah karena sudah terlambat seperti itu. Nah, ini yang ketiga adalah sebagai teman, posisi sebagai teman. Kita lihat Bapak Ibu. Naren, selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, untuk yang ketiga, Bapak Ibu yang sebagai teman ya, dengan karakter nadanya lebih ramah, lebih akrab, seolah-olah ada nuansa bercanda dengan siswa, dengan bahasa tubuh mungkin ada kedekatan dengan siswa, merapat pada siswa, dengan tidak ada rasa marah, ya tidak ada rasa marah sama sekali, jadi seolah dengan sesama teman seperti itu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisinya sebagai pemantau Bapak Ibu. Ya, pemantau. Kita lihat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Untuk yang posisi pemantau, Bapak Ibu bisa cermati sudah ada aktivitas di situ mengaitkan antara kesalahan siswa dengan konsekuensi yang harus mereka lakukan ketika melanggar aturan. Jadi tadi disampaikan harus tinggal di kelas selama 20 menit pada jam istirahat, ya karena keterlambatannya 20 menit tadi. Ya, jadi ini ada suaranya lebih datar, ya kesannya lebih formal dibandingkan yang tadi. Kalau yang tiga sebenarnya tadi yang menghukum, membuat rasa bersalah, dan yang sebagai teman. Kita lihat yang sebagai manajer. Naren,
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, untuk yang barusan kita lihat posisi manajer ya sudah ada penerapan segitiga restitusi. Ya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi sudah dilakukan. Ya. Kenapa dia sampai terlambat? Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Keyakinan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian apa yang harus dilakukan Naren tadi untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Ya. Ini adalah posisi yang kita harapkan sebagai seorang guru, sebagai manajer tentunya kita tetap memberikan ruang untuk siswa. Kenapa siswa bisa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tapi dari situ mereka bisa belajar dari kesalahan yang mereka perbuat untuk memperbaiki diri di kemudian hari. Gitu Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol ini ya. Dan untuk menerapkan tadi ya Bapak Ibu, kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ya, idealnya kan di sana. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa tahu yang mulai saat ini masih mungkin ada di level hukum ya. Bapak Ibu kira-kira dari posisi mana, dari 5 posisi kontrol tadi di posisi mana Bapak Ibu? Ada 6 Bu, posisi apa? Ada di posisi mana Bapak Ibu? Ya mungkin beda-beda ya antara mungkin gue ini ada di posisi apa gue ini? Cenderung kemana gue ini? Ke teman apa ke punggung kayaknya gue ini orang tahu Bu Sudari di posisi mana Bu Sudari? Tergantung anaknya. Ya, kasusnya gimana? Kalau yang sudah lihat, ya tapi mayoritas cenderung kemana? Yang sering cenderung ke sana dari 5 ini. Ya, oke. Ya, membuat rasa bersalah kalau kita ayolah, maksudnya kamu apa istilahnya tadi kalimatnya kalau misalnya membuat rasa bersalah sampai kapan harus beritahu lagi berulang kali kamu kecewa saya membuat rasa bersalah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Saya juga baru tahu sih. Pasti keyakinan kelas. Kenapa tidak pengaturan kelas? Nah, ya, keyakinan kelas. Ya, nanti sebenarnya idealnya kemarin pada saat Bapak masuk ke kelas, ya, ini membuat keyakinan kelas. Ataupun nanti Bapak boleh membuat keyakinan kelas, kesepakatan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas sifatnya abstrak. Jadi bukan kalau kita berbicara tata tertib kan dilarang makan di dalam kelas. Berarti kalau keyakinan kelas mungkin ya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa dilarang mungkin berkata
saling menghormati. Jadi berupa pernyataan yang sifatnya universal dibuat dengan kalimat yang positif. Kalau dilarang itu kan negatif kesannya, dilarang ini, dilarang itu, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu kesannya ada kayak. Kemudian tidak usah banyak-banyak, yang penting gampang diingat siswa. Ini akan jadikan dasar kita bisa menerapkan nanti ada istilahnya manajemen tadi, kontrol siswa yang tadi manajer tadi dulu. Kalau dasarnya sudah keyakinan kelas, bagaimana menumbuhkan apa ya nilai-nilai kebajikan dalam diri siswa, menerapkan disiplin positif, enak kalau sudah ada keyakinan kelas. Ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi masing-masing kelas mungkin akan berbeda keyakinan kelasnya. Jadi kita paling kelas masuk buat keyakinan kelas. Apa yang sekiranya kita buat kesepakatan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama sehingga suasana pembelajarannya bisa nyaman, ya. Ya, tadi saling menghargai, saling menjaga kebersihan dan sebagainya, itu keyakinan kelas. Ya. Bisa saja di level sekolah, ya, level sekolah bisa dibuat berarti kalau itu ada kesepakatan dengan kepala sekolah, guru dan siswa. Ini buat keyakinan kelas. Nah, ini adalah sertifikat restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 Bapak Ibu sertifikat restitusi ini, ya. Kalau siswa melakukan kesalahan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di sekolah, ya, biasanya kita langsung monitor, ya kamu salah ini, hukumannya ini, ya, itu tarik kontrol hukum. Tetapi ketika kita menerapkan kontrol yang ideal sebagai manajer, maka ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu sertifikat restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau ada siswa berbuat salah, Bapak Ibu jangan langsung difonis, ya kamu salah, bukan. Kita redam, maksudnya kita stabilkan kondisi. Oh iya, kamu kenapa kok kelihatan marah sekali, ya, ada apa dan sebagainya. Jadi jangan ngobrol. Artinya ketika emosinya sudah stabil dan dalam kondisi istilahnya nggak sedang alur dan sebagainya, maka kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya validasi tindakan salah, kita sudah tahu anak ini berbuat salah, tapi tidak langsung mengejus, menghukum dan sebagainya, tapi kita konfirmasi. Pak Guru ingin tahu alasan kamu berbuat ini kira-kira apa sih? Nah, kemudian nanti baru menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah bikin keyakinan, kalau kamu berbuat seperti ini, berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Arahnya seperti itu. Nah, jadi menstabilkan identitas itu, jadi istilahnya membuat paradigma orang dari orang yang gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Jadi kita mencoba memahami anak terlebih dahulu. Ini konsep menstabilkan identitas. Prinsipnya berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi siswa bisa salah, ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini bentuk kalimat-kalimat yang di situ adalah unsur menstabilkan identitas. Ini posisi anak tidak ada salah, kita tidak tahu posisi anak ini salah. Ya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan. Misalnya ada anak berantem kan seperti yang ini, yang nomor 3 ya. Saya ke anak dulu dan sebagainya. Kamu berhak merasa seperti itu dan sebagainya. Ya. Kemudian validasi tindakan salah. Tadi yang saya sampaikan, ya, alasan kamu melakukan ini apa sih? Ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk, tapi kamu berbuat seperti ini. Alasan kamu apa? Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu punya. Misalnya dia mempertahankan sesuatu yang menurut dia berharga buat dirinya, entah itu harga diri dan sebagainya. Nah, kemudian kamu melakukannya untuk mempertahankan sesuatu yang penting bagi salah satunya tadi mungkin dibully dan sebagainya, dia mempertahankan harga dirinya sehingga dia berbuat mungkin mengajak bertengkar temannya dan sebagainya. Itu adalah menstabil validasinya ini. Ya, mungkin dia mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Nah, Bapak Ibu, nah apa keyakinan kelas yang kita sepakati ini meyakinkan? Jadi kan ada 3 tadi tahapan. Yang pertama menstabilkan tindakan, yang tadi yang sudah menstabilkan identitas maksudnya. Yang pertama
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, yang nyaman menurut kamu, dan kamu ingin menjadi seorang seperti apa sih? Nah, ini saya terapkan penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Di situ saya melakukan penanganan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Bapak Ibu bisa simak seperti apa tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Aska berangkat ke sekolah dengan motor barunya. Dia memodifikasi knalpot motornya sehingga suaranya terdengar lebih keras dan menimbulkan kebisingan. Asal kamu baru ya? Iya. Alhamdulillah, sekarang udah punya sih? Sudah. Boleh lihat Pak? Boleh. Oh, pantesan kamu sekarang bawa motor. Kemarin belum bawa motor, sekarang udah punya SIM, udah diizinkan bawa motor sama orang tua ya? Iya. Ini saya kembalikan SIM-nya, disimpan ya. Tadi Pak Rato lihat motor kamu suaranya kok aneh? Kamu apa atau kamu kan? Saya ganti knalpotnya, Pak. Pak Rato dulu aku masih muda, saat punya motor pertama kali juga sama seperti kamu, dimodifikasi, diganti itu. Kalau kamu ini kenapa kamu ganti knalpot? Alasannya apa? Iya, keren. Oh, biar keren ya. Tapi masih nggak kamu jadi pas lewat di depan, jadi kayak Pak Rato dari situ. Teman-teman kamu juga liatin kamu saat kamu lewat. Masih kan? Kamu ngapain? Masih, Pak. Saya juga. Apakah itu tindakannya juga kan? Tidak, Pak. Coba kamu pikir aja tindakan barusan lagi naikin motor, kemudian kamu berbel, kemudian semua orang lihat kamu, mungkin mereka merasa terganggu. Apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Pak. Masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Menghormati dan menghargai orang lain, tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Terus kalau masih ingat, apakah tindakan tadi itu termasuk mengganggu kenyamanan orang lain? Mengganggu. Kira-kira penting nggak sih untuk tidak mengganggu kenyamanan orang lain, kamu menghormati orang lain, mungkin nggak? Penting. Penting ya. Untuk mengatasi masalah ini, apa yang bisa kamu lakukan? Saya mengambil knalpot dan knalpot standar. Kamu mau ganti knalpot standarnya? Masih ada di rumah? Masih ada. Masih disimpan? Masih. Berarti Pak Ranto besok apakah masih mendengar suara motor kamu yang keras itu? Insya Allah tidak. Ya, ya. Terima kasih ya Kak. Besok Pak Ranto tersebut pesan Pak Ranto, pasti tetap tertib lalu lintas, ya, naik motornya hati-hati, nggak usah kebut-kebutan. Siapa? Saya pengen lihat perubahan kamu besok pagi seperti apa. Siap. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ini tadi contoh kasus pelanggaran di sekolah. Kita tahu anak-anak kita sering mengganti knalpot motornya yang tidak standar sehingga suaranya buat telinga tidak nyaman, Bapak Ibu. Ini saya coba untuk terapkan penanganan dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan ketika memang ada siswa yang melakukan pelanggaran atau penanganannya seperti apa. Ya, tadi sudah saya contohkan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa menerapkan ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, Bapak Ibu tidak langsung menyalahkan, tapi ada tahapan-tahapan tadi dalam penerapan segitiga restitusi. Sebagai penutup, ya, ini dengan terakhir dari kami dalam penerapan disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, ya, bagaimana perjalanan dirinya
merdeka dan bertanggung jawab. Ya ini sesuai dengan SNP, Standar Nasional Pendidikan. Jadi saya kira cukup dari saya. Untuk intinya Bapak Ibu bisa memahami posisi kontrol itu, penanganan siswanya seperti apa, tidak ada memfonis siswa lebih dahulu. Demikian saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu kalimatnya bersifat abstrak. Ya. Jadi bukan bersifat negatif yang seperti tata tertib tadi, dilarang merokok, dilarang terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat-kalimat yang nuansanya negatif karena bentuknya larangan. Kalau keyakinan kelas berarti nanti kita membuat kesepakatan. Saya sebagai guru, kalian semua sebagai murid, ya, sebagai siswa murid, ya, harus memposisikan dirinya masing-masing. Contoh keyakinan kelas yang simpel, guys. Kalau tadi ada kalimat misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikan yang bisa kita untuk buat keyakinan kelas ini apa? Saya kira apa? Kalau yang bernuansa keyakinan kelasnya bernuansa positif, menjaga, ya, menjaga kebersihan. Saya minta kalian menuliskan satu saja, nggak usah banyak. Satu keyakinan kelas yang akan mendukung kegiatan belajar yang akan kita lakukan. Silakan jadi mulai. Nanti keyakinan kelas itu akan kita tempel di papan. Nah, ini silakan ditempelkan kalau yang sudah nulis. Nah, kita sepakat ya, setuju apa enggak? Nggak usah banyak-banyak, maksimal 3 atau 5 keyakinan kelas saja yang kita sepakat. Ya.